Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di bulan Ramadan ini? Bagi sahabat Jempol yang melaksanakan ibadah puasa, saya doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jempol, baru saja dilantik Menpora Dito Aryo Tejo sudah diduga terkait transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun atau 349 triliun di Kementerian Keuangan. Hal itu bermula dari kasus ayahnya, kabarnya sih, yakni Direktur PT Antam, mantan direktur. Baik, saya mencoba saja untuk membacakan ulasannya berikut ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU Rafael Alun Trisambodo. Kita tahu ya, Rafael Alun Trisambodo ini sudah ditangani oleh KPK hari ini dan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Dirinya terseret dalam skandal transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Hal ini bermula ketika Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia KP3I Tom Pasaribu menjelaskan kasus PT Antam melalui akun TikTok @kp3_official. Ceritanya, Ari Prabowo Aryo Tejo pada tahun 2017-2019 adalah Direktur Utama PT Antam. Pada saat beliau menjadi dirut, ada kasus pembelian emas sebesar 7.071 kg. Ini senilai dengan 7 ton kira-kira, ya, luar biasa. Tahun 2018 kejadiannya. Pembelian ini terungkap gara-gara Antam tidak memenuhi pembelian seberat 1.136 kg atau 1 ton 136 kg. Masya Allah, ini tidak terjangkau lah pikiran kita ya. Aryo Prabowo, ayah dari Dito Aryo Tejo, hanya menjabat selama 2 tahun kawan-kawan. Pada Desember tahun 2019, Ari dan 2 direktur Antam dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kabarnya karena banyak proyek yang terbengkelai. Salah satunya adalah pabrik nikel pig iron NPI Blast Furnace di Halmahera Timur. Selain itu juga Kementerian BUMN melihat pembangunan smelter grade alumina SGA yang dikerjakan Antam di bawah komando Ari Prabowo. Kala itu bersama PT Indonesia Asahan Aluminium Persero. Katanya sih terlalu lambat. Timbul pertanyaan, 1.136 kg itu hilang di mana? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Tom juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak menyelidiki pembeli emas Antam seberat 7 ton lebih itu. Untuk apa membeli emas sebanyak itu? Lalu dari mana sumber keuangannya? Luar biasa kawan-kawan, ini sama sekali tidak tergambar di benak kita ya sebagai orang awam, bagaimana beratnya 7 ton emas itu dan berapa harganya. Jikapun dari tabungan, menurut Tom, kasus rekening fantastis milik ex-pegawai pajak golongan 3A Gayus Tambunan, kabarnya tak sebanyak itu ya. Nggak sampai tontonan. Kalau kita hitung kira-kira 7 ton itu sebanyak apa? Berapa kontainer atau apa yang dibikin untuk mengangkat, di mana emas itu sekarang berada, harus semua jelas peruntukannya. Apa sebetulnya yang terjadi? Pertanyaan selanjutnya, Tom mengkaitkan emas 1.136 kg tidak sampai kepada Budi Said. Hilang itu siapa yang menguasai? Apakah Antam atau kelompok atau pribadi tertentu saja? Ingin selalu Tom Pasaribu mengaku dirinya tidak berafiliasi ke capres atau kelompok tertentu. Dia mengungkap data ini semata-mata sebagai bentuk dukungan terhadap Mahfud MD kabarnya dan mengawal kasus transaksi janggal sebesar 349 triliun. Kita tahu ya bahwa Mahfud MD kini sedang menjadi bulan-bulanan DPR RI kan. Yang jelas dia mencurigai adanya deal-deal politik di balik pelantikan Dito Aryo Tejo sebagai Menpora yang baru menggantikan Zainuddin Amali. Dengan cepatnya pelantikan Dito ini kemungkinan besar kata si Tom itu berhubungan atau menjadi deal politik dalam kasus emas 7 ton atau seberat 7.071 kg serta 349 triliun atau sebesar 35 triliun. Nah, banyak sekali itu kasus-kasus yang terjadi hari ini. Kawan-kawan, kita nggak tahu apakah kabar ini benar atau tidak. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!